Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati PP Perku serta jajarannya, yang saya hormati panitia Bintek implementasi kurikulum Merdeka seri kelima, Ibu Bapak peserta Bintek yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Mustafa SPDI. Saya di Min 1 Kendal, alhamdulillah mendapatkan amanat sebagai koordinator bidang kurikulum sudah 4 tahun lebih. Jadi saya sudah melalui kurikulum 2013 dan sekarang baru berjalan kurikulum Merdeka berjalan belum ada setahun. Jadi memang kami itu masih minim pengalaman, namun mudah-mudahan di forum ini secara virtual kami akan berbagi kebiasaan yang kami bisa, dan mudah-mudahan saja nanti bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di Zoom ini. Ibu Bapak yang saya hormati, saya teknisnya kayaknya saya tidak sopan. Nah, kemudian di forum ini saya kemudian menggurui Ibu Bapak, karena terus terang saya usianya masih muda, sedangkan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini ya, mayoritas sudah usianya senior semuanya. Jadi skenario apa yang akan saya sampaikan nanti, Ibu Bapak tetap menjadi guru dan saya akan menjadi peserta didik. Sekaligus bagaimana cara kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Setiap hari saya mengajar, apa yang saya persiapkan. Yang pertama, Bapak Ibu Bapak, mohon maaf ini saya akan coba menggunakan skenario. Jadi saya itu peserta didiknya, Bapak, sedangkan Ibu Bapak adalah gurunya. Di sini alurnya, Bapak Ibu itu akan menjelaskan kepada saya selaku peserta didik, ya, bagaimana proses pengelolaan pembelajaran kurikulum di madrasah. Jadi saya itu peserta didiknya ini. Nah, kali ini panjenengan akan mengajarkan kepada saya dalam capaian pembelajaran peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap atau tubuh gestur yang santun, kemudian peserta didik bisa menceritakan kembali. Jadi seolah-olah ini Bapak Ibu itu menjelaskan ke saya selaku peserta didik bagaimana proses pengelolaan pembelajaran kurikulum Merdeka di Min 1 Kendal secara rinci. Jadi dari CP ini kan disusun oleh pemerintah, kemudian kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kali ini kita akan coba mempraktekkan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menunjukkan proses pengelolaan pembelajaran kurikulum Merdeka di Min 1 Kendal dengan rinci. Saya memilih menunjukkan karena menunjukkan itu kalau di ranah kognitif teorinya RTB itu masuknya ke ranah kognitif memahami, menunjukkan itu. Sedangkan dengan rinci itu levelnya sudah tinggi lagi. Itu ranahnya sudah ranah menganalisis. Jadi di konstruksi tujuan pembelajaran ini sudah memenuhi komponen kompetensi, kemudian kontennya itu pengelolaan pembelajaran kurikulum Merdeka,
dan variasinya adalah dengan rinci tersebut. Bagaimana ini bisa diterapkan ke saya? Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu memberikan pernyataan pemantik kepada saya selaku peserta didik. Bagaimana proses pengelolaan pembelajaran kurikulum Merdeka di Min 1 Kendal? Ini hanya satu pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa menggunakan lebih dari satu pertanyaan pemantik. Nah, dari pertanyaan pemantik ini saya sebagai peserta didik kemudian langsung akan bereksplorasi seperti apa. Muncul tanda tanya besar. Proses apa yang dimaksud? Proses pengelolaan pembelajaran kurikulum seperti apa? Nah, saya itu dipancing. Jadi nanti prakteknya Bapak Ibu dalam pengajar juga seperti itu. Setiap awal-awal pembelajaran, setiap pertemuan itu harus memberikan pertanyaan pemantik ke anak didik. Nah, setelah diberikan pertanyaan pemantik, jangan lupa setiap pembelajaran kita harus melakukan asesmen awal pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui kesiapan, kemampuan awal dari peserta didik kita. Nah, kali ini ya ditemukan asesmen awal pada diri saya terkait dengan tujuan pembelajaran, menunjukkan proses pengelolaan pembelajaran kurikulum di Merdeka di Min 1 Kendal. Apa asesmen awal yang ditemukan? Satu, minimnya pengalaman pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka di Min 1 Kendal. Karena memang kami baru melaksanakan belum ada satu tahun. Jadi ini berjalan 1,5 semester. Lalu kemudian yang kedua, asesmen awal yang ada pada diri saya lebih suka menerima materi aplikatif daripada menerima materi deskriptif. Nah, panjenengan yang Bapak Ibu sebagai guru harus memahami kemampuan awal pada diri saya. Satu, memang pengalamannya masih minim. Kemudian yang kedua, lebih suka menerima materi itu secara aplikatif daripada deskriptif. Nah, selanjutnya setelah asesmen awal ini kita peroleh, ini kita gunakan sebagai dasar pemilihan metode, terus kemudian pemilihan konten, kemudian pemilihan proses. Nah, disitulah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya, dan diferensiasi produknya. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti saya sebagai peserta didik, ya, seolah-olah sudah diberi pelajaran oleh Bapak Ibu. Pelajarannya tentunya sesuai dengan asesmen awal ini. Saya mudahnya lebih suka menerima materi aplikatif. Berarti Bapak Ibu menjelaskan materi pengelolaan pembelajaran kurikulum Merdeka di Min 1 Kendal itu secara aplikatif sesuai dengan minat kesukaan dari peserta didik, yaitu saya. Nah, selanjutnya setelah ditemukan ketemu asesmen awalnya, Bapak Ibu jangan lupa kemudian mempersiapkan instrumen asesmen formatif rubriknya. Nah, ini akan digunakan ketika kita melakukan asesmen formatif pada saat pembelajaran. Ketika Bapak Ibu menyampaikan materi, tadi materinya sesuai dengan kesukaan peserta didik, kan? Yaitu aplikatif tadi, panjenengan tidak boleh lupa kalau pada saat pembelajaran itu harus melakukan asesmen yang namanya asesmen formatif pembelajaran. Instrumennya kita siapkan dulu. Apa yang dinilai, ya, indikator-indikatornya apa? Seperti contoh saya ini. Indikatornya adalah kejelasan dan kedalaman informasi. Ada 3 indikator. Informasi disampaikan secara jelas, nanti nilainya berarti 3. Kalau informasinya disampaikan secara jelas lengkap tetapi kurang relevan, berarti nanti nilainya 2. Dan informasi ketika menyampaikan informasi yang disampaikan secara jelas
tetapi kurang lengkap itu 1. Ini adalah penilaian ketika saya sebagai peserta didik nanti akan perform menunjukkan hasil pembelajaran. Jadi punya produk nanti Bapak. Ketika saya menerima pembelajaran sebagai peserta didik, nanti kan saya harus menguji kemampuan. Uji kemampuannya dalam bentuk penyampaian produk. Nah, produk ini pun di kurikulum Merdeka sangat bervariasi. Yang namanya pembelajaran diferensiasi kan ada diferensiasi produk. Lah, produk yang nanti akan ditunjukkan oleh anak peserta didik, ini kita harus akomodir semuanya sesuai kesukaan mereka. Nah, satu contoh, saya kesukaannya nanti akan menunjukkan dengan bentuk produk presentasi. Nah, kemudian di dalam satu kelas apabila ada anak yang menyukai menunjukkan produknya dalam bentuk selain presentasi, kita harus akomodir. Misalnya anak tersebut hanya sukanya nulis-nulis saja di kertas hasilnya, bisa kita harus akomodir sesuai minat dan kesiapan peserta didik. Kemudian ini cara menilainya. Jadi nanti saya sebagai peserta didik Bapak Ibu, nanti saya akan perform menunjukkan kemampuan ketika sudah menerima pembelajaran, yaitu proses pengelolaan implementasi kurikulum Merdeka di Min 1 Kendal. Nanti akan saya tunjukkan dalam bentuk presentasi. Ketika saya presentasi melalui virtual ini, Bapak Ibu bisa menilai langsung dengan menggunakan rubrik yang sudah disiapkan sebelumnya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Seolah-olah Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran, dan tiba saatnya saya sebagai peserta didik akan menunjukkan kompetensi capaian yang saya terima, yang saya kuasai setelah menerima pembelajaran tersebut. Ingat Bapak Ibu tetap harus menggunakan rubrik tadi, menilai presentasi perform dari saya. Bapak Ibu, di dalam mengelola pembelajaran kurikulum Merdeka di madrasah, bagi guru itu intinya kemampuan minimal yang harus kita miliki adalah kemampuan mengajar. Kaitannya dengan misalnya persiapan administrasi itu sebetulnya, mohon maaf ini biasanya dilewati saja, itu tidak apa-apa. Yang penting seorang guru itu bisa mengajar. Lalu selanjutnya yang kedua, kemampuan minimalnya adalah bagaimana dapat memperoleh bukan memperoleh ikan ya, tetapi memperoleh nilai. Jadi dua hal ini sebetulnya kalau sudah dimiliki oleh guru, artinya bisa mengimplementasikan pembelajaran kurikulum Merdeka di madrasah. Akan tetapi Ibu Bapak, apakah mengajarnya itu sudah benar? Lalu apakah nilai yang diperoleh itu juga sah? Dan apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai? Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita. Untuk itu kita harus lebih jauh mendalami bagaimana cara-cara mengajar yang benar, kemudian bagaimana cara mengolah, memperoleh nilai-nilai yang sah. Nah, pengalaman kami di madrasah ini, saya tidak akan menggurui. Sekali lagi ini perform saya sebagai peserta didik Pak, tadi kan alurnya seperti itu. Kami menjadi pelaksana kurikulum Merdeka berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 3811 tahun 2022 dengan nomor surat sekian tanggal 13 Juli 2022. Nah, di Kabupaten Kendal itu ada 3 satuan pendidikan pada tahun ini yang melaksanakan kurikulum Merdeka.
yaitu kami sendiri -1 Kendal, lalu -2 Kendal, dan salah satu MI swasta yaitu MIS NU 06 Ngororejo. Nah, begitu pendeknya jarak waktu menuju tahun ajaran baru. Bayangkan kita harus mempersiapkan segalanya sebagai madrasah atau satuan pendidikan yang ditunjuk melalui SK untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Siap nggak siap? Kami harus siap. Untuk itu kami lakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita cari pedomannya dulu. Itu KMA nomor 347 tahun 2022 yang dari Kemenak. Kalau yang dari Kemendikbud, Ibu Bapak sudah familiar sekali. Nah, kemudian bagaimana cara kami mengelola? Kami mengelola pembelajaran kurikulum merdeka di madrasah kami bagi menjadi 3 part ya, 3 bagian. Yang pertama bagian perencanaan pembelajaran, kemudian yang kedua bagian pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga bagian asesmen atau laporan hasil belajar nanti. Nah, bagian pertama perencanaan pembelajaran meliputi beberapa hal yang semuanya ini adalah administrasi persiapan sebelum melakukan, dari menyusun kalender pendidikan, lalu menjadi jadwal pelajaran. Jadi urutan itu kita laksanakan secara buat oleh stakeholder madrasah, pemangku kepentingan. Kemudian struktur kurikulum kita buat tentunya mengacu kepada KMA, alokasi waktu setiap mata pelajaran, lalu menyusun perangkat asesmen juga harus. Bagian alur ini kami jalankan semuanya tanpa terlewati, dan tentunya apabila waktunya cukup itu sebetulnya lebih efektif tatap muka, karena kita bisa langsung praktek bagaimana menyusun struktur kurikulum, lalu membuat jadwal pelajarannya itu bagaimana, sampai proses-proses perencanaan itu terpenuhi. Bisa saya gambarkan sekilas. Ini kalender pendidikan kami. Kalender pendidikan itu sangat penting karena dengan kalender pendidikan kita bisa menghitung kapan pembelajaran PP ini terlaksana, kapan selesai, dan bisa menjadi kontrol untuk kegiatan pembelajaran. Ibu Bapak yang saya hormati, di sekolah kami, di madrasah kami, pengorganisasian kegiatan pokok pembelajaran satuan pendidikan ada 3 jenis, yaitu intrakurikuler. Intrakurikuler ini berisi muatan mata pelajaran yang nanti akan saya tampilkan di bawahnya. Jadi kalender pendidikan tadi sudah siap. Nah, setelah kalender pendidikan nanti kita akan susun struktur kurikulumnya. Sebelum kita susun, di struktur kurikulum itu ada 3 pengorganisasian kegiatan pokok pembelajarannya, yaitu intrakurikuler, kemudian P5, P2RA. Kalau di Kemendikbud itu P5, sedangkan kalau di Kemenak kita tambah profil pelajar rahmatan lil alamin, sehingga kami supaya penyebutannya tidak kesulitan, maka kami singkat saja menjadi P5 P2RA. Kemudian yang ketiga ekstrakurikulernya. Langsung Bapak Ibu, struktur kurikulum ini kami buat acuannya adalah KMA 347. Karena di KMA tersebut sudah ada struktur kurikulum beban mata pelajaran minimal. Nah, kita fokus pada sesuai dengan KMA. Khusus untuk P5 P2RA, karena panduannya
P5P2RA itu jumlah alokasi waktu bebannya itu per minggu 20-30% dari mapel yang lainnya. Sehingga kalau di madrasah kami telah di persentase 20, kami ambil yang paling sedikit 20%. Kenapa kami mengambil yang paling sedikit? Karena kami baru awal-awal mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, rencana kami di tahun yang kedua kita nanti akan menambahnya ya 25% atau bahkan nanti 30 maksimal. Setelah struktur selesai kita buat, selanjutnya kita akan menyusun jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ini sudah tahu semuanya, tidak perlu saya jelaskan. Langsung kita melihat jadwal pelajaran dari kami. Jadwal pelajaran seperti ini Bapak Ibu. P5RA itu ada 3 cara, ada 3 ketentuan pilihan di dalam memasukkan ke jadwal pelajaran. Ibu Bapak bisa memilih P5P2RA-nya itu di akhir-akhir KBM setiap hari, atau Bapak Ibu bisa memilih 1 hari selama seminggu. Misalnya di akhir hari Sabtu itu 1 hari itu khusus untuk P5P2RA, atau di akhir-akhir KBM setiap hari. Selanjutnya boleh juga sebetulnya 1 bulan atau 1 kurun waktu itu bisa disatukan dalam 1 semester, itu bisa. Ini Bapak Ibu bisa pilih. Untuk madrasah kami memilih P5P2RA-nya dilaksanakan setiap hari setelah selesai KBM. Nah, langkah berikutnya setelah jadwal tersusun, kita akan menghitung alokasi waktu. Ini sebetulnya kalau kita bisa praktek, ini sangat efektif sekali. Contohnya misalnya begini Bapak. Mata pelajaran pendidikan Pancasila setiap minggu di madrasah kami ada 4 jam pelajaran, yaitu Senin dan hari Kamis. Berarti seminggu itu 2 kali pertemuan. Asumsi minggu efektif setiap semester itu asumsinya kan 18, sehingga bisa diperkirakan itu dalam seminggu 4 JP kali 18 minggu. Nah, kalau supaya lebih rincinya di madrasah kami tidak pakai asumsi, kami langsung memasukkannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari Kaldik itu kita bisa tahu bahwa misalnya ini, mohon maaf, contohnya matematika ini, mohon maaf. Tadi saya menyampaikan yang Pancasila. Kalau matematika itu seminggunya 6 JP. Sesuai dengan struktur kurikulum tadi yang kita buat itu, 6 JP. Hari Selasa 2 JP, hari Rabu 2 JP, dan hari Kamis 2 JP. Hingga dalam 1 minggu ada 6 JP. Nah, supaya lebih 20 menit pertama yang umum habis. Mohon maaf. Ya, jadi Bapak Ibu, langkah-langkah seperti ini harus kita buat agar supaya perencanaan pembelajaran itu betul-betul siap, sehingga pelaksanaan pembelajarannya dapat berjalan sesuai dengan harapan, dengan pencernaan, dan hasilnya betul-betul tercapai. Baik Bapak Ibu, saya langsung sekilas saja untuk bagaimana membuat TP dari CP yang dibuat oleh pemerintah. Ini dari CP yang dibuat oleh pemerintah, kita rumuskan menjadi TP. Bagaimana merumuskan TP? Kita gunakan teori dari taksonomi Bloom. Biasanya kita kenal familiarnya itu
teori TB dan teori RTB. Karena Bapak Ibu kalau tidak hati-hati download di internet itu bisa ketemunya yang TB, bukan yang RTB. Padahal kita yang pakai itu, yang sekarang kita gunakan adalah yang RTB, revisi taksonomi Bloom. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya ya. Dalam memilih menyusun tujuan pembelajaran itu ada teorinya. Komponennya minimal ada 3, itu kompetensi, kemudian konten dan variasi. Kalau di kalau di kurikulum Merdeka, kalau di kurikulum K13 itu kan ada 4 A, B, C, D gitu ya. Audien, behavior, conditioning dan degree. Seperti ini teorinya Bapak Ibu. TP-nya sudah. Ini salah satu contoh dari rumusan CP dan rumusan TP kami dari CP, kemudian kita rumuskan menjadi TP. Lalu dari dari TP yang sudah kita buat, semua mata pelajaran kita susun ke dalam program tahunan agar supaya kita bisa mengendalikan, bisa menentukan di dalam satu mapel itu terdapat beberapa TP. Masing-masing TP kita berikan jatah waktu DP-nya berapa, JP-nya berapa. Tentunya setiap TP itu DP-nya akan berbeda-beda sesuai dengan kedalaman materi. Nah, untuk itu kita harus betul-betul membuat alokasi waktu itu selama 1 semester, berapa jumlah 1 semester, kemudian dalam 1 semester itu ada berapa TP dalam satu mapel. Kita bagi, pembagian itu harus memperhatikan kedalaman materi. Artinya tidak mungkin setiap TP itu JP-nya sama, karena materinya kedalamannya berbeda. Setelah dari prota, kemudian kita breakdown lagi, kita lanjutkan ke dalam promes. Promes ini sebagai kendali agar supaya Bapak Ibu guru itu di dalam mengajar itu tidak mengalir saja begitu. Tahu-tahu nanti waktunya akhir semester materinya belum sampai gitu. Tahu-tahu menyampaikannya terlalu cepat sehingga waktunya sisa banyak, supaya ada kontrolnya. Oke, langsung saya singkat. Ini modulnya Bapak Ibu setelah dari promes, sehingga kita lanjutkan ke bagaimana membuat modul ajar. Saya kira untuk PAI teknisnya sama, hanya materinya yang berbeda, kontennya yang berbeda, caranya sama Bapak. Nah, modul ajar komponen minimumnya meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya, kemudian rencana asesmennya, rencana asesmen awalnya apa, akhirnya apa, lalu media pembelajaran. Nah, ini salah satu contoh modul ajar kami. Kalau yang lengkapnya kami ada di di Google Drive kami ada. Seperti ini modul ajarnya. Kemudian jangan lupa setelah modul ajar tersusun, kita harus membuat jurnal harian. Jurnal harian ini sebagai dokumen kegiatan setiap harinya. Apakah rencana-rencana yang sudah kita buat sebelumnya itu memang berjalan dengan sesuai, berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, jurnal harian itu bisa dibuat per mapel kalau menurut kami, atau dibuat per hari. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya setelah sampai pada jurnal harian, kita harus menyiapkan asesmennya, asesmen yang akan dipakai ketika pembelajaran ini dan selanjutnya itu kita harus buat dulu, kita harus siapkan dulu, karena pada saat pembelajaran itu bisa jadi ada penilaian atau asesmen formatif yang langsung akan kita nilai. Berikutnya Bapak Ibu, kami tampilkan
secara umum alur pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru kami yang melaksanakan kurikulum merdeka, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Alurnya secara umum seperti ini Bapak Ibu. Mulai dari salam pembuka, salam itu harus yang inovatif, kreasi supaya anak itu tidak bosan. Kemudian berdoa juga begitu. Jadi penghargaan bagi siswa untuk memimpin doa ini biasanya kalau di kelas saya itu karena absensi itu saya buat berdasarkan hadiran. Jadi anak yang hadirnya paling awal itu berhak menulis di urutan pertama. Berhak menulis di urutan pertama. Dan nanti ketika pulang, anak tersebut juga pulang yang paling pertama. Jadi Bapak Ibu pokoknya silahkan mencari keunikan, ide-ide terkait dengan berdoa, salam pembuka, absensi, supaya anak-anak kita itu tidak bosan. Setelah absensi, di absen siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, kita doakan yang tidak hadir ketika sakit dan lain sebagainya. Jangan lupa kita buat kesepakatan kelas, aturan di dalam kelas tersebut supaya kelas itu nanti bisa berjalan dengan kondusif sehingga materi-materi itu bisa tersampaikan. Seperti biasa kita lakukan hal persepsi. Lalu ini pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu istilahnya apa? Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak itu dipancing untuk agar segera cepat masuk ke materi. Jadi di kami itu tidak harus pertanyaan, bisa berupa tayangan video, juga bisa berupa semacam pemberitaan dan sebagainya. Jadi supaya anak-anak itu terpancing untuk segera masuk ke materi. Dan jangan lupa selanjutnya kita sampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Nah, selanjutnya kita diagnosa dulu Bapak Ibu. Nah, ini asesmen awal itu maksudnya di sini. Jadi di siswa kita, peserta didik kita itu punya karakter yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, kesiapan yang berbeda-beda. Jadi ini kita harus akomodir semuanya. Kayak misalnya gaya kita yang dulu itu kadang-kadang pokoknya siswa itu harus mengikuti guru. Pokoknya harus ikut begini semuanya. Nah, di kurikulum merdeka itu kita harus seluas-luasnya melayani siswa, melayani anak-anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Ini ada yang audiovisual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Ini harus kita akomodir semuanya. 10 menit ya Pak. Berikutnya Bapak Ibu, di dalam melakukan pembelajaran kita elaborasi, lalu di sini Bapak Ibu, diferensiasi pembelajaran itu letaknya di sini. Ada 3 jenis diferensiasi yang biasa kita pakai, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, guru-guru kami ada yang 3 diferensiasi ini dilaksanakan semuanya dalam satu pertemuan. Ada juga yang hanya pilih salah satu. Nah, misalnya satu contoh, diferensiasi produk. Kali ini saya juga menunjukkan diferensi produk saya, karena saya biasanya menyampaikan melalui slide ini. Jadi kalau misalnya ada anak mengidentifikasi unsur-unsur puisi misalnya, kalau anak tersebut itu kok kesukaannya nulis, kita akomodir, silakan untuk produknya itu berbentuk tulisan. Kalau anak tersebut sukanya lisan, malas nulis, kita juga harus akomodir. Nanti anak tersebut kita persilahkan di depan dan menyampaikan identifikasi unsur-unsur puisinya itu dalam bentuk lisan. Nah, sebegitunya diferensiasi pembelajaran di kurikulum merdeka. Selanjutnya,
respon siswa, evaluasi, lah ini asesmennya. Di dalam pembelajaran itu Bapak Ibu kalau memang merencanakan asesmen formatif, Bapak Ibu laksanakan. Karena di setiap tujuan pembelajaran itu di madrasah kami tidak selalu melaksanakan asesmen formatif. Ya, beberapa pertemuan, misalnya 10 kali pertemuan dalam satu TP itu ya kita 5 kali tes formatif, asesmen formatif. Nah, kemudian kalau asesmen sumatif tujuan pembelajaran, di saat tujuan pembelajaran itu selesai, misalnya sesuai dengan modul ajar, tujuan pembelajaran A misalnya, ini disampaikan sesuai dengan modul ajar 10 kali pertemuan. Nah, selama 10 kali pertemuan itu, di akhir pertemuan kita lakukan yang namanya tes sumatif tujuan pembelajaran. Yang terakhir, refleksi, jangan lupa disampaikan ke peserta didik, refleksi untuk peserta didik, refleksi untuk gurunya sendiri juga, dan terakhir penutup. Saya kira itu Bapak Ibu. Terus kemudian part yang ketiga adalah asesmen. Asesmen sudah saya singgung tadi di dalam alur pembelajaran, asesmen formatif, asesmen sumatif, TP, bentuknya Bapak Ibu bebas, dibuka seluas-luasnya. Jadi tidak harus tes tertulis. Bisa banyak pilihan. Bisa penugasan, bisa tes khusus. Nah, ini juga persiapan di awal tadi, jangan lupa untuk mempersiapkan form penilaiannya, penilaian untuk asesmen formatif, penilaian untuk sumatif, dan penilaian untuk asesmen akhir semester, asesmen sumatif akhir semester. Nah, ini kalau di tempat kami kita singkat saja asas, Bapak Ibu, supaya mudah mengingatnya. Kalau nanti asesmen sumatif akhir tahun, nanti kita singkat asat begitu. Hanya untuk memudahkan saja. Nah, di setiap asesmen tentunya ada yang namanya, kalau di K13 itu namanya KKM. Kalau di kurikulum Merdeka itu istilahnya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Manfaatnya apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui capaian dari peserta harus menentukan intervalnya dulu. Saya kira waktunya lebih detail. Ini hanya sekilas-kilas, mudah-mudahan gambaran umumnya itu bisa ditangkap. Nah, kemudian yang terakhir kita kelola menjadi dengan hasil sumatif akhir semester. Ya, jadi nilai akhir. Seperti pada tayangan ini. Lalu karena di kurikulum 13 itu kita harus membuat nilai KI 3, KI 4, nilai sikap dan lain sebagainya. Kalau di kurikulum Merdeka cukup terakhir ya, cukup satu nilai Bapak Ibu. Nilai TP tersebut, dan nilai TP itu ternyata kita bisa menentukan jenis tesnya, apakah mau teori tertulis atau mau praktek, atau dua-duanya bisa semua. Pokoknya diolah. Nah, deskripsi itu masih seperti kurikulum 2013. Kita ambil nilai maksimal dan nilai minimalnya. Lalu posisi dari asesmen formatif itu nilainya gimana, kemana? Nilainya akan digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam raport. Seperti ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, laporan hasil belajar, ini sampel seperti ini nilainya. Jadi perbedaannya sangat nampak sekali dengan raport K13. Saya kira ini Bapak Ibu untuk yang mapel umum. Untuk yang mapel agama itu secara umum sama, perbedaannya hanya di materinya, terus kemudian di CP-nya.
Kemenak membuat contoh modul-modul mata pelajaran PAI yang bisa Bapak Ibu ambil di website Sikurma. Itu sudah ada. Nanti Bapak Ibu bisa buka website itu dan mendownloadnya, kemudian dimodifikasi di ATM sesuai dengan kondisi dan keadaan madrasah Bapak Ibu masing-masing. Dan yang terakhir untuk P5RA sebetulnya, ya untuk P5RA belum saya singgung. Nah, sudah. Oke, saya kira karena memang waktu sudah habis untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang terakhir, ini adalah perform saya, Bapak Ibu. Panjenengan itu kan tadi skenario-nya menjadi guru saya. Nah, jenengan bisa menilai saya penyampaian TP menunjukkan proses pengelolaan pembelajaran kurikulum Merdeka di Min 1 Kendal dengan rinci. Dinilai dengan menggunakan instrumen indikator-indikator yang sudah saya siapkan di awal tadi tentunya. Nah, Bapak Ibu, saya kira hanya secara umum saja yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak sekali kekurangannya karena kami kan baru punya pengalaman 1 semester. Nah, untuk itu kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan koreksinya ke nomor WA saya kalau ada kesalahan, kritikan-kritikan yang membangun. Terima kasih Bapak Ibu.